Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kali ini kita akan mempelajari materi listrik statis atau kelistrikan. Nah, untuk poin-poin yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu pengertian listrik statis, elektroskop, dan fenomena listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu pengertian dari listrik statis. Nah, listrik statis itu sendiri merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Ya, atau listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Kita lihat contoh pada gambar di bawah ya. Pada percobaan di bawah, kita melakukan penggaris dengan serbuk kertas. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik. Nah, karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik ya, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Nah, akhirnya penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif. Begitu pula sebaliknya pada gambar di sampingnya, itu saling berkaitan. Pada balon dan rambut akan tertarik ya. Nah, karena balon yang digosokkan pada rambut dia sudah bermuatan listrik. Nah, karena ada elektron dari rambut yang berpindah ke balon sehingga balon dapat menarik rambut tersebut. Nah, ini tuh membuktikan adanya listrik statis pada percobaan gambar tersebut. Kemudian kita lihat sifat dari listrik statis itu sendiri. Listrik statis itu sendiri diciptakan oleh Benjamin Franklin. Muatan listrik ada dua ya, yang sudah kita ketahui, yaitu negatif dan positif. Kemudian sifatnya juga muatan sejenis tolak menolak. Nah, yang tidak sejenis tarik menarik. Contohnya yang positif dan negatif bertemu. Dia tidak sejenis berarti dia tarik menarik. Kalau negatif dengan negatif berarti dia sejenis, dia tolak menolak. Sifat listrik statis juga dalam sistem terisolasi dia muatannya kekal dan muatannya itu berkuantisasi. Selanjutnya, membuat benda menjadi bermuatan. Nah, suatu benda secara alami itu adalah netral, namun benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan konduksi ya. Apa itu konduksi? Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kita lihat contoh pada gambar di sini di bawah ini. Nah, dia kondisi awal itu dia bersifat netral, kemudian didekatkan dengan benda bermuatan positif. Jadinya di dalam itu bendanya menjadi muatan negatif karena ditarik ke kepala elektroskop. Ini contoh elektroskop ya. Nah, kemudian untuk yang positifnya dia menuju daun elektroskop ya. Dia menuju daun, kalian perhatikan gambar. Nah, daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Karena muatannya sudah sejenis, jadi dia saling menjauh. Dia kebalikan dengan percobaan ini, yaitu induksi. Apa itu induksi? Induksi cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan.
Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Nah, kondisi awal dari elektroskop itu bersifat netral. Kemudian jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, muatan positifnya akan ditarik ke kepala elektrod. Kalian perhatikan gambarnya. Kemudian yang muatan negatifnya dia akan menuju daun-daun elektroskop. Nah, daun-daun elektroskop saling menjauh karena mempunyai muatan sejenis. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah cara menggosok. Nah, cara menggosok ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Jadi setiap benda yang kita punya memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Namun masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepaskan atau menarik elektron. Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu menggosok, sudah diberikan contoh pada awal tadi bahwa hubungan antara percobaan penggaris dengan serbuk-serbuk kertas dan terhadap balon dan rambut, di mana yang pertama itu penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut itu dia berpindah ke penggaris plastik. Nah, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron, akhirnya penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif ya, dan menarik dari potongan-potongan kertas tersebut. Begitu pula dengan balon dan rambut, sehingga pada kegiatan ini dapat kita lihat bahwa bendanya itu plastik. Kegiatannya apa? Digosok dengan kain wol. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan plastik yang bermuatan negatif dan wol yang bermuatan positif. Kemudian ada juga kaca, digosok dengan kain sutra. Kaca yang bermuatan positif dan kain sutra yang bermuatan negatif. Itulah kegiatan-kegiatan yang sudah diuji coba sebagai contoh pada materi hari ini. Kita lihat juga pada tabel itu ada bahan sisir dengan rambut manusia. Hasilnya sisir dia bermuatan negatif, rambut manusia bermuatan positif. Bagaimana prosesnya? Jadi elektron dari rambut berpindah ke sisir ya. Elektron dari rambut berpindah ke sisir, akhirnya terjadi tarik menarik ya. Nah, kemudian ada juga contoh di bawahnya kaca dengan kain sutra. Kaca dia bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Prosesnya gimana? Elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Nah, pada intinya benda yang bermuatan negatif dengan negatif dia saling tolak menolak, sedangkan benda yang bermuatan positif dengan positif dia juga saling tolak menolak, sedangkan benda yang bermuatan positif dengan negatif dia saling tarik menarik. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi. Dia bergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal benda bermuatan. Nah, yang pertama itu plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah A. Elektron wol pindah ke udara. Tidak mungkin ya. B. Elektron wol pindah ke plastik. C. Elektron plastik pindah ke udara. Pernyataan A, B, dan C ini tidak masuk akal, maka pernyataan D yang lebih tepat, elektron plastik pindah ke wol. Nah, soal nomor 2, jika kaca digosokkan dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah A. Kain sutra bermuatan positif, B. Kain bermuatan negatif, C. Proton berpindah dari kaca ke kain sutra, D. Elektron berpindah ke kaca dan kain sutra. Kalau pernyataan A dan B, kain sutra bermuatan positif dan kain bermuatan negatif, tidak
masuk akal. Kemudian proton juga tidak ya, maka jawaban yang lebih tepat adalah D. Elektron berpindah ke kaca dan kain sutra, sehingga ada gaya yang dihasilkan dari percobaan kaca terhadap kain sutra. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai elektroskop. Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan listrik statis. Kalian lihat gambar elektroskop di bawah ini beserta bagian-bagiannya. Dia memiliki isolator, logam, gelas, dan emas di dalamnya. Kemudian kita lihat pada gambar selanjutnya elektroskop. Ini dia memiliki kepala elektroskop, dan kepala elektroskop ini bendanya bermuatan ya, akan diletakkan di bagian kepala elektroskop. Kemudian ada bagian isolator. Nah, bagian yang tidak mengantarkan listrik. Pada bagian ini dia hanya sebagai seperti penyangga gitu isolator ini. Kemudian yang ketiga ada daun elektroskop. Kalian lihat letak daun elektroskop itu ada di dalam. Nah, daun akan menunjuk pada muatan netral ya. Ketika kepala elektroskop mendapat muatan, maka daun akan terbuka atau membuka ya. Jadi kalau kepala itu dia tersentuh dengan benda yang bermuatan negatif maupun positif, maka daun elektroskop yang di bawah itu dia akan terbuka. Tetapi jika benda itu dia bersifat netral, maka daun dia akan mengatur saja alias tertutup ya. Nah, selanjutnya kita beranjak pada penjelasan berikutnya, itu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Bagi beberapa yang menguntungkan adalah sebagai berikut: mesin fotokopi ya, yang bisa menguntungkan bagi listrik statis karena ada kaitannya. Kemudian yang kedua ada pengumpan polusi pada pabriknya. Jadi dia mengumpankan polusi-polusi dari pabrik itu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu juga ada kaitannya dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada pengecatan. Kemudian beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh listrik statis adalah yang pertama itu petir. Jadi listrik statis itu dia berhubungan juga dengan petir. Nah, pada gambar yang di samping petir itu alat untuk penangkal petir. Jadi kalian bisa lihat rumah-rumah yang bertingkat itu biasanya dia memiliki alat penangkal petir. Nah, listrik statis yang yang bagian dari petir ini dia merupakan salah satu golongan kerugian yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai listrik statis pada hari ini. Silakan kalian lakukan percobaan pembuktian listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Kalian buat dalam bentuk video berdurasi 1-2 menit, kemudian dikumpulkan pada WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.